Barangkali kita catatan. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, di layar monitor sudah ditayangkan tata tertib sidang musyawarah lokal 13.3101 Waru Radio Antar Penduduk Indonesia yang selanjutnya akan dibacakan dan dipandu oleh Bapak Indra. Tata tertib sidang musyawarah lokal 13.3101 Waru Radio Antar Penduduk Indonesia Kota Malang. Bab 1 Umum. Pasal 1 A. Musyawarah lokal 13.3101 Waru Radio Antar Penduduk Indonesia Kota Malang adalah forum kedaulatan tertinggi dalam tata kehidupan organisasi yang merupakan perwujudan kedaulatan anggota. Berwenang untuk 1. Mengadakan penilaian terhadap laporan kinerja pengurus, 2. Menetapkan program kerja, 3. Memilih menetapkan Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas dan Penasihat Organisasi. Poin C. Tata tertib ini merupakan pedoman bagi seluruh peserta musyawarah dengan tujuan agar seluruh acara dan persidangan dapat terlaksana dengan lancar, aman, tertib, dan sukses. Perbab dulu ini bisa dilanjutkan pimpinan sekarang. Kami aturkan, apakah ada respon tanggapan bab 1 umum pasal 1? Lanjut. Bapak Ibu bisa melihat juga tayangan di sana. Apabila ada tanggapan silakan langsung mengacungkan tangan. Lanjut. Oke, terima kasih. Pasal 2 Waktu dan tempat. Musyawarah lokal 13.31 Waru Kota Malang dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2025 mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di Aula Kantor Kecamatan Waru Kota Malang. Dilanjutkan pasal 3 tema. Tema kali ini adalah bersinergi, berinovasi, dan mengabdi untuk masyarakat. Lanjut untuk pasal 2 ini kata-kata. Naik. Mas, naik. Lanjut. Jadi bab 2 peserta. Pasal 4 peserta. Peserta A. Peserta musyawarah rapi lokal 13.31 Waru terdiri dari 1. Anggota rapi lokal 13.31 Waru yang didukung oleh KTA. Poin kedua peninjau. Poin ketiga undangan atau narasumber. Yang keempat sharing komite. 5. Dewan Pengawas dan Penasihat Organisasi. 6. Dewan Pengurus Rapi Lokal 13.31 Waru. B. Peserta sidang pleno atau komisi meliputi 1. Putusan wajib, peninjau, dan steering komite. Ada tanggapan dari Bapak?
Baik, terima kasih. Jadi sesuai dengan permintaan peserta, tata tertib dibacakan secara keseluruhan. Terima kasih. Dilanjut. Dilanjut di pasal 5, anggota rapi lokal 133101 Lowaru. Seluruh anggota rapi 1331 Lowaru Kota Malang bertempat tinggal dan berdomisili di wilayah Kecamatan Lowaru yang dibuktikan dengan KTA rapi. B. Pengurus. C. Dewan Pengawas dan Penasihat Organisasi. Pasal 6 peninjau. Peninjau adalah pengurus klub rapi lokal lain yang khusus diundang dalam usul rapi 133101 Lowaru. Terlanjut pasal 7 undangan garis miring narasumber. Undangan ataupun narasumber adalah undangan Dewan Pengurus Penyelenggara yang terdiri dari pengurus rapi wilayah Kota Malang, mitra kerja terkait, aktivis dan fungsionaris rapi yang dibutuhkan pandangan, pemikiran, dan peran sertanya untuk pengembangan rapi masa mendatang. Pasal 8, steering komite atau panitia perkara. Steering komite ataupun panitia perkara adalah panitia yang ditunjuk melalui SK Dewan Pengurus Penyelenggara untuk membantu pelajaran jalannya persidangan musyawarah dalam hal menjelaskan isi dan materi persidangan. Dilanjut ke bab 3, hak dan kewajiban. Pasal 9, hak dan kewajiban peserta. A. Seluruh acara musyawarah yang ditetapkan mulai pembukaan persidangan sampai penutupan dengan hadir 5 menit sebelum acara dimulai. B. Terdaftar pada setiap persidangan yang diikuti serta mengisi daftar hadir dan memakai tanda tangan peserta selama jalannya persidangan. C. Mengemukakan pendapat atau pandangan secara umum, santun, tidak emosional, serta bertanggung jawab untuk mendapatkan solusi yang terbaik. D. Memiliki hak dipilih dan memilih. Poin E. Menjaga tata tertib dan menghormati pimpinan sidang. Pasal 10, hak bicara dan hak suara. A. Hak bicara adalah hak untuk mengemukakan pendapat pada persidangan setelah dipersilakan oleh pimpinan sidang. B. Hak suara adalah hak untuk menentukan pilihan dalam sidang paripurna, sidang komisi, dan sidang formatur. C. Hak bicara dimiliki oleh setiap peserta setelah dipersilakan oleh pimpinan sidang. Pasal 11, penyampaian pendapat. Penyampaian pendapat dilakukan oleh setiap peserta setelah dipersilakan oleh pimpinan sidang. Poin B, pada sidang paripurna, usul, saran, dan pendapat keputusan lokal disampaikan melalui bicara yang sudah ditentukan. Poin C, pada sidang komisi usul, saran dan pendapat disampaikan oleh setiap peserta yang terdaftar. D. Peninjau dan undangan ataupun narasumber dapat menyampaikan pendapatnya atas permintaan dan atau persetujuan pimpinan sidang. Poin E. Instruksi dapat dilakukan dan dapat dikemukakan setelah mendapat persetujuan pimpinan sidang. Poin F. Narasumber dan steering komite dapat memberikan penjelasan terhadap maksud dan tujuan materi musyawarah. Dari bab 3 dengan tanggapan. Bisa dilanjutkan? Lanjut ke bab 4 persidangan, pasal 12, hak dan kewajiban peserta. Persidangan Puslok lokal 133101 Lowaru Kota Malang kelima terdiri dari A. Sidang paripurna, B. Sidang komisi, dan terdiri dari komisi A yaitu organisasi, komisi B program kerja dan laporan kinerja pengurus, komisi C umum dan rekomendasi, C sidang ataupun rapat formatur. Pasal 13 yaitu forum A. Sidang dinyatakan sah bila dihadiri oleh lebih separuh 1/2 atau +1
dari jumlah peserta yang hadir. Bila quorum belum tercapai, maka sidang ditunda selama 15 menit. Apabila masih belum tercapai juga, maka sidang kembali ditunda selama 15 menit. Dan setelah itu sidang dapat dinyatakan sah untuk dilanjutkan. Pasal 14, pimpinan sidang. A. Pimpinan sidang paripurna 1 dipimpin oleh Dewan Pengurus Penyelenggara dan SC untuk pengesahan jadwal acara serta pemilihan pimpinan sidang paripurna. B. Pimpinan sidang paripurna definitif terdiri 3 orang anggota yang bersifat kolektif dengan kedudukan sebagai ketua, sekretaris dan anggota yang dipilih oleh presiden. Pimpinan sidang paripurna definitif dapat dipilih dari unsur peserta wajib, Dewan Pengurus Penyelenggara atau steering komite. D. Pimpinan sidang komisi terdiri 3 orang dipilih dari oleh peserta sidang komisi didampingi oleh steering komite. Pimpinan sidang formatur adalah ketua terpilih. Poin F, pada sidang komisi pimpinan sidang didampingi oleh narasumber dan SC serta tertulis yang ditunjukkan oleh panitia MC. Lanjut di pasal 15, tugas dan wewenang pimpinan sidang. Pimpinan sidang mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut. 1. Bertugas membuka persidangan, skors, membuka kembali bentuk persidangan dengan berpedoman pada jadwal acara dan tata tertib sidang. 2. Bersikap arif dan bijaksana serta memberikan kesempatan secara adil dalam Poin 3. Menjaga tata tertib, mengatur giliran bicara, memperingatkan, menegur dan atau menghentikan pembicaraan yang keluar dari topik bahasan. 4. Mengupayakan tercapainya mufakat dalam pengambilan keputusan dan bila perlu dapat melakukan skorsing atau lobbying untuk mencari titik temu dalam memecahkan masalah. Dalam 5. Dalam hal terjadi perbedaan persepsi, pimpinan sidang dapat meminta penjelasan narasumber dan SC. 6. Bertanggung jawab penuh atas pelanggaran persidangan dan pengambilan keputusan. Pasal 14, pemilihan pimpinan sidang. A. Pemilihan pimpinan sidang paripurna definitif dilakukan dengan tahapan. 1. Pencalonan pimpinan sidang paripurna definitif dilakukan oleh peserta sidang yang dipimpin atau dipandu oleh pimpinan sidang paripurna 1. Pemeriksaan pencalonan menjadi pimpinan sidang paripurna definitif oleh sidang paripurna 1. B. Pimpinan sidang komisi dipilih dari dan oleh peserta anggota komisi. C. Pimpinan sidang formatur adalah ketua terpilih. Pasal 17, pengambilan keputusan. A. Keputusan Muslok Rapi Lokal 133101 Lawaru Petamalan 5 adalah 1. Hasil sidang paripurna. 2. Hasil sidang komisi. 3. Hasil sidang atau rapat formatur. B. Pengambilan keputusan diupayakan secara merupakan mencapai musyawarah yang mufakat. Apabila mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan voting pemungutan suara terbanyak. D. Hasil voting dengan suaranya bersifat final dan mengikat seluruh peserta. E. Apabila dipandang perlu, sidang paripurna dan sidang komisi dapat dibentuk tim pengurus. Lanjut ke bab 5, pembentukan pengurus. Pasal 18, tata cara pemilihan. A. Pemilihan ketua dilakukan secara langsung dan pembentukan pengurus dilakukan dengan sistem formatur. B. Pemilihan ketua dilakukan dalam 2 tahap. Tahap 1. A. Setiap anggota dapat mengusulkan dan dapat diusulkan menjadi calon ketua yang disetujui oleh semua anggota. B. Setelah nama-nama bakal calon yang diterima oleh pimpinan sidang, nama yang tersaring atas usulan anggota langsung dinyatakan
ditetapkan sebagai bakal calon. Bakal calon diharuskan menandatangani kesediaannya untuk menjadi calon kedua. C. Setelah menandatangani surat kesediaan menjadi calon, setiap calon diminta menyampaikan program kerja dalam mimpin untuk visi dan misi Rapi Lokal 133101 Lowaru untuk masa bakti 4 tahun mendatang. Ini akan diberikan maksimal 5 menit. D. Bila ternyata hanya ada satu bakal calon, maka bakal calon tersebut dinyatakan terpilih secara aklamasi. D. Dapat mendapatkan suara maka dapat dilakukan voting setiap orang peserta. F. Bakal calon adalah mereka yang hadir pada saat pemilihan. Tahap kedua, dikatakan pemilihan langsung dilakukan oleh setiap lokal calon jika pernah setiap kota memiliki satu suara sesuai dengan jumlah yang oleh panitia genap, maka dimintakan satu suara dari pengurus setingkat di atas penyelenggara. C. Calon dengan suara terbanyak otomatis menjadi ketua terpilih dan sekaligus menjadi ketua tim formatur. C. Apabila ketua terpilih secara aklamasi, maka tata cara pemilihan tahap kedua itu tidak perlu dilaksanakan. Pasal 19 kriteria pengurus. A. Persyaratan umum pengurus. 1. Anggota rapi aktif minimal 1 tahun dan balik. 2. Menandatangani pernyataan bersedia menjadi pengurus dengan perizinan yang masih valid dan bersedia memperpanjang sindikat saja. 3. Berkemauan kuat, sanggup dan rela berkorban untuk organisasi, berwawasan luas, dan pengalaman organisasi rapi. 4. Memahami dan membentuk regulasi peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan organisasi rapi. 5. Tidak sedang dalam perkara hukum, baik dalam proses maupun sudah menjalani hukuman. B. Kriteria kedua. 1. Memenuhi persyaratan untuk pengurus. 2. Berusia minimal 30 tahun. 3. Berdomisili tetap di wilayah Lowaru. 4. Mempunyai motivasi yang kuat dalam memajukan organisasi rapi sejalan dengan visi dan misi rapi. 5. Mempunyai pengalaman dan wawasan luas dalam lingkup organisasi rapi dan mitra kerjanya. 6. Dikenal dan diakui secara luas dalam perannya untuk membangun organisasi rapi. 7. Pernah menjadi pengurus lokal minimal 1 periode. 8. Bila tidak ada bakal calon yang sesuai dengan ketentuan Butil 3 dan 7, maka dapat memilih bakal calon dari anggota atau peserta yang hadir pada musyawarah lokal. Bab 6. Pembentukan Dewan Pengawas dan Penasihat Organisasi. Pasal 20 Tata Cara Pemilihan. Pemilihan Dewan Pengawas dan Penasihat Organisasi Lokal 133101 Lowaru yang selanjutnya disebut DPPUL dilakukan secara langsung dan pemilihan DPPUL dilaksanakan sebelum pemilihan kedua. B. Pemilihan DPPUL dilakukan dalam 3 tahap. Tahap 1, peserta sidang menentukan terlebih dahulu berapa jumlah DPPUL yang dibutuhkan. 2. Setiap anggota mengusulkan 1 bakal calon DPPUL. Setelah nama bakal calon diterima oleh pimpinan sidang, bakal calon diharuskan menandatangani kesediaan menjadi DPPUL. B. Apabila jumlah bakal calon DPPUL kurang dari jumlah yang ditentukan, maka anggota dapat mengusulkan nama lain dari anggota yang hadir. C.
Apabila jumlah yang memenuhi syarat melebihi dari jumlah disepakati, maka bukan pemilihan dengan mengurutkan hasil pemilihan dinyatakan sebagai anggota TPPL terpilih dengan rangkaian teratas hingga rangkaian sesuai jumlah yang disepakati. D. Apabila jumlah calon yang memenuhi syarat sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan dan disepakati, maka tidak dapat dilakukan pemilihan. 3. Tahap 3. Setelah jumlah dan TPPL yang disepakati diperoleh, maka anggota TPPL melakukan rapat tersendiri untuk menentukan ketua dengan sekretaris TPPL adalah jabatan sekretaris. Pasal 21 kriteria Dewan Pengawas dan Penasihat Organisasi atau DPPO. A. Memenuhi syaratan umum pengurus. B. Berusia minimal 40 tahun. C. Seorang organisator dengan latar belakang pendidikan atau praktisi dalam bidang hukum, ekonomi, auditor teknik, manajemen, TNI, Polri atau purnawirawan. D. Bersedia atau berkenan hadir untuk melakukan rapat koordinasi dalam rangka pengawasan dan pengarahan ke perkara organisasi. E. Mempunyai motivasi yang kuat dalam mengawasi dan menasihati organisasi rapi secara rapi. Mempunyai pengalaman dan berwawasan luas dalam lingkup organisasi rapi dan mitra kerjanya. Pasal 22 Formatur. Formatur terdiri dari A. Ketua umum ataupun ketua terpilih. B. Ketua sikap paripurna. Perwakilan pengurus demisioner sebanyak 1 orang. D. Peserta musyawarah yang dipilih dan ditugaskan oleh musyawarah sebanyak 2 orang. Pasal 23. Mekanisme kerja Formatur. A. Penyusunan pengurus KAPI lokal 133101 Lowaru dilaksanakan dengan musyawarah. B. Meneliti, mempertimbangkan dengan arif bijaksana persyaratan umum pengurus dan kriteria kedua benar-benar memiliki karisma dan kepribadian di dalam organisasi KAPI. C. Formatur menandatangani susunan pengurus ataupun nama 1028 dan jabatan yang disepakati. D. Mengumpulkan hasil sidang formatur pada sidang paripurna dan keputusannya final dan mengikat serta hasil keputusan ditetapkan ketetapan musyawarah. E. Apabila rapat formatur tidak berhasil menyusun pengurus lengkap, maka penyusun pengurus lengkap diserahkan kepada formatur dalam batas waktu maksimum 30 hari kalender setelah pemilihan kedua. Pasal 24 lain-lain. Hal tertib ini berlaku dalam Musyawarah Rakyat 13.101 lalu apabila bertentangan dengan hasil manfaat ART dan peraturan organisasi KAPI. Pasal 25 menutup hal-hal yang diatur dalam tata tertib ini akan diatur lebih lanjut oleh pimpinan sidang atas persetujuan bahasa sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan tata tertib ini. Ditetapkan di Malang pada 15 Mei 2025. Pimpinan sidang utara Ketua Bapak atas pembacaan tata tertib sidang.
Jadi intinya yang nomor 7, calon anggota minimal calon ketua sudah pernah menjadi pengurus lokal minimal 1 tahun gitu. Itu pasal berapa tadi? Yang bab 5 ya. Pasal 19. Itu ada beberapa kriteria. Pasal pengurus 2 sampai 6. Nah, saya akan menanyakan masalah itu yang di kriteria B. Naik dikit Mas. Pernah menjadi pengurus lokal minimal 1 periode. Jadi di nomor 7 ya. Kemudian tambahan untuk masalah pasal ini, apakah boleh calon ketua terpilih atau bakal calon ketua terpilih lokal baru periode 2025-2029 dicalonkan bila mana calon tersebut masih menjadi ketua paguyuban. Ini nampaknya terlewat di tatip ini. Jadi saya mohon maaf, kalau bisa ditambahin di sini, apakah boleh calon ketua terpilih, ketua lokal baru dicalonkan bila mana calon tersebut menjadi ketua paguyuban. Jadi saya minta tanggapan dari rekan-rekan ini. Terus terang apa yang di tidak ada banyak pada rekan-rekan SDM pada kesempatan malam itu bisa menjadi lokal baru, mudah-mudahan menjadi sukses, guyup dan solid. Mungkin itu Pak Jalu, ada satu yang harus ada tambahan dari saya yang tidak masuk pada poin. Terima kasih, kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Resolusi 13 Victor Angel Sulu atas revisinya. Baik Bapak Agus, jadi yang diberatkan yang mana Pak? Yang nomor 7 atau tambahan? Nomor 7 ditambah satu lagi satu ayat. Baik. Jadi poin yang 7, pernah menjadi pengurus lokal minimal 1 tahun periode. 1 periode ya Pak ya. Berarti misalnya di tahun sembarang ya Pak ya. Kemudian dilanjutkan dengan pasal 8. Bila mana tidak ada bakal calon yang sesuai dengan ketentuan kutip 3 dan 7, maka dapat memilih bakal calon dari anggota atau peserta yang hadir pada musrah. Artinya, jika kita tidak mempunyai calon yang sudah pernah memiliki pengalaman menjadi pengurus 1 periode, nantinya akan dipilih bakal calon dari anggota atau peserta yang hadir pada musyawarah lokal. Bagaimana Bapak, bisa diterima? Ada balon lagi tetapkan oleh ketua sidang kan? Bakal calon kan belum tahu kita ini. Nah, makanya ini hanya bukan penyangga, saya bukan penyangga. Ini hanya penegasan saja. Saya tidak penyangga atau mengintervensi apa yang sudah dipaparkan di depan. Ini hanya mempertegas. Karena ingat, Malang Kota, wilayah 31 Kota Malang itu sangat setrek pada aturan, terutama DRT, PU dan Permen. Jangan sekali-sekali kita setrek pada aturan yang sudah Baik, terima kasih Bapak Agus.
Artinya poin 7 dan 8 masih bisa diterima. Masih bisa diterima Pak ya. Terima kasih. Terus tambahan yang disampaikan adalah bila mana calon ketua terpilih saat ini masih menjadi ketua paguyuban. Tujuh itu kayaknya dibuat api, Mas. Jadi pernah menjadi pengurus lokal 5 periode, 7 itu A. Yang A dan B itu ada hubungannya. Yang ke B tidak sedang menjadi itu apa ya? Itu juga sama beratnya. Itu harus dipisah A dan B. Kondisi yang saya tanggapi yang Presiden untuk poin 7 ini terkait menjadi pengurus lokal minimal 1 tahun dan kita sedang menyelami menjadi ketua paguyuban, itu sebaiknya dijadikan satu, tidak perlu dibuat AB. Karena apa? Kalau dibuat AB nanti jelas paling ada 2. Satu itu langsung menjadi satu kalimat. Itu aja nih. Jadi karena ini juga efisiensi waktu, acara kita masih panjang, belum Sebentar Pak, sebentar. Terima kasih Pak Agus. Sekarang kami sampaikan. Saya yakin Bapak dan semua yang ada di sini mempunyai 10 bulan. Sehingga di dalam peraturan ini pun juga mempunyai hak yang sama dengan. Artinya, menurut saya, monggo ditanggapi, selama dia orang yang anggota kita itu ketua di organisasi yang sama. Misalnya paguyuban yang mengatasnamakan RAPI. Jadi tidak ada rapi di dalam rapi, itu maksudnya. Saya mengacu pada nomor 7. Pernah menjadi pengurus lokal minimal 1 periode bila calon tersebut tidak pernah menjadi pengurus lokal, tapi secara musyawarah mufakat dia terpilih, secara otomatis kembali pada poin nomor 8 ya. Ya, cuma embel-embelnya di belakangnya itu tidak sedang menjadi ketua paguyuban. Berarti kan ada 2 matahari, yang mana organisasi resmi menjadi ketua lalu, sedangkan di sisi lain beliau masih menjabat ketua paguyuban. Nah ini menjadi PR kita bersama, bagaimana teman-teman di forum siang ini bisa memecahkan masalah ini. Disetujui apa tidak? Seandainya disetujui, bila mana ketua tersebut masih megang ketua paguyuban dan di lokal baru ditinggalkan, jangan salahkan yang delay. Saya membangun lokal baru
Lima sudah bertahun lama. Maka itu saya tidak mau lagi untuk periode selanjutnya harus lebih berkembang, solid, guyup. Monggo dibahas bareng-bareng. Bila mana poin 7 memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan, bila mana tidak memenuhi persyaratan, kita kembali pada poin nomor 8. Ya toh? Cuma yang ada dikatakan pada klausal yang B tidak sedang menjadi ketua paguyuban. Bila mana disangkutkan di alinea atau klausal B 2 matahari. Kira-kira gede di awal ini paguyuban nanti tak tinggal kenyataan di sini. Saya mohon maaf tidak pernah intervensi. Anda saudara mau paguyuban monggo, mau ke rapi monggo. Tapi seingat saya dan setahu saya 10.28 hanya untuk kedok. Yang penting sobatnya ternyata gawake. Mohon maaf bila salah. Hanya dipergunakan kedok gawake kalau itu ternyata tidak pernah pada rapi yang sudah ditentukan oleh Permen 18/2018 tentang paguyuban. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Idrus. Selanjutnya kami akan menanggapi. Sebentar Pak. Sekaligus kami akan menanggapi. Kami mempunyai pendamping Musnok sehingga bisa membantu kami untuk memberi pencerahan pada yang dimaksud dari Pak Agus. Kepada pendamping Musnok, salah satu Bapak kami silakan untuk bisa membantu kami memberikan pencerahan dalam hal ini dapat anggota. Oke, terima kasih Pak Agus, Pak Ketua Sidang izin karena di dalam ketua sidang saya tanggapi saja langsung nih. Mohon izin, saya bukan juga menjadi hak yang mutlak dari ini. Tapi mohon maaf saya sudah ketolongan, tetapi saya mau wilayah loh. Selama paguyuban itu satu paguyuban bukan becak oleh orang yang itu. Paguyuban mikrolet oleh orang itu. Nah, diperjelas dengan paguyubannya Pak. Paham ya? Kelompok tani paguyuban Pak. Boleh nggak jadi ketua? Boleh dong. Yang di kenapa? Tuh, di dalam mau itu disebutkan tidak boleh dari pengurus organisasi sejenis. Paham ya? Perlu pahami Pak. Kalau paguyuban boleh Pak. Jangan kecuali organisasi iya paguyuban diperjelas paguyuban itu ngomong paguyuban ini nah paham ya jelas. Terima kasih.
Selamat menyelenggarakan Muslok Lowaru, semoga sukses. Selamat dan sukses musyawarah lokal Rapi Lokal 01 Lowowaru Kota Malang. Yes, yes, yes. Boys, silakan. Rapi Lokal Klojen mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Muslok Rapi Lokal Lowaru. Semoga menghasilkan kepengurusan yang amanah dan program kerja yang bermanfaat bagi anggota serta masyarakat. Rapi Lokal Klojen maju selangkah, melompat lebih jauh. Saya Latif Wahyudi mengucapkan selamat musyawarah Rapi Lokal Lowowaru sukses selalu, sehingga pesan dan kesan sebagai pengurus mohon diimbau untuk lebih meningkatkan kewaspadaan untuk membantu aktivitas maupun yang lain-lain untuk masyarakat pada umumnya. Selamat dan sukses selalu. Salam Rapi Lokal Lowowaru, selamat bermusyawarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rapi 5155. Tentunya harapan yang terbaik. Saya Juliet Zulu 13 Mike Wibek, Ketua Rapi Wilayah 31 Kota Malang, mengucapkan selamat dan sukses untuk kegiatan musyawarah lokal Rapi 133101 Lowowaru, di mana musyawarah lokal ini merupakan wujud demokrasi di Rapi. Semoga nanti terpilih pemimpin yang baru yang dapat membawa anggotanya lebih bersinergi dan lebih bermanfaat untuk Kecamatan Lowaru pada khususnya dan umumnya Kota Malang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, salam 5155 kawan-kawan. Saya Junaidi Juliet Zulu 13 Papa Juliet Golub dari Desa Wisata Penglipuran mengucapkan selamat melaksanakan Muslok untuk lokal Lowowaru. Semoga acaranya berjalan lancar dan sukses untuk kalian yang terpilih. Semangat terus dan sukses selalu. Oh ya, ini ada titipan salam untuk teman-teman Rapi Kota Malang, kompak selalu dari Oma dan Opa di sini. Mulai.